Kan banyak tuh yang bilang advisor sukses. Advisor sukses. Sukses apa? Gembor-gembor gitu dia. Sukses bohongin orang. Semua orang punya kelebihan dan kekurangan termasuk saya. Saya juga bisa melakukan kesalahan. Dan saya yakin orang-orang yang hebat pun juga mereka lahir dari kesalahan-kesalahan. Malu sih kalau ngaku-ngaku sukses. Aduh, yang lebih sukses banyak. Bapak ngomongnya fundamental, terus analisa teknikalnya kayak apa? Iya betul, Ya, itu. Gimana contoh. Pak caranya? Halo teman-teman, apa kabar? Jadi balik lagi di kontennya The Reva Journal dengan saya Salma Bianda dan ada Mas Yuda. Ya, halo. Sudah ada yang kenal belum sama Mas Yuda? Ya, pasti ada yang belum kenal sih. Kalau belum ada yang kenal, kenalan dulu aja. Lewat TikToknya Pak Reva itu ada tuh. Oke, jadi hari ini suasana kita beda nih. Jadi hari ini saya sama Mas Yuda lagi di tempatnya Pak Reva. Pak Reva, boleh kali Pak nongol? Halo. Selamat datang ke rumahku. Thank you Pak. Thank you, Pak. Suasananya beda. Ya. After office. Ya, Iya. Biar nggak bosen. betul, Pak. Jadi nggak serius-serius banget. Betul. Serius santai. Iya, serius santai hari ini. Serius santai. Kita ngomongin apa hari ini? Karena nih datang ke tempatku, ya kan? Iya. Terus Iya. ngajak Pak sambung konten. Oh iya, betul. Betul. Ngomong-ngomong nih Pak, hari ini kita menyala Pak. Apanya yang menyala? Profit hari ini. Ya Kan kan? tadi kita udah buat pagi-pagi pas jam 11. Nah, itu dia Pak. Banyak nih yang pengen tahu pastinya. Kita buat trading plan kan? Iya, Terus Terus kita juga cari informasi dolarnya hawkish. betul. betul. Kita manfaatkan, lalu kita set up sell XAUSD Iya. 1818, TP di 1809 dan berhasil. Benar, Benar. langsung menyala kita kan hari ini. Itu yang menyala maksudnya. Iya, super hit target hari ini. Teman-teman bilang ngomong apa? Bilang bagus analisanya. ya? Heeh. Terus testimoninya juga bilang makasih Pak Reva dan tim gitu. Ya Pak, nanti testimoninya di tik sama tim kreatif kita Pak. Oh, mantap. keren. Oh. Asik ya? Asik. Asik. Kalau profit asik. Iya, Emang profit terus? enggak sih Pak. Enggak dong. Harus realistis. Betul. Jadi tadi udah nanya Iya, kenapa. iya. Terus apalagi yang mau ditanya? Banyak banget yang nanya juga kan. Gimana Pak caranya Pak? Cara apa ini? Cara analisa. Kok bisa Cara profit gitu? analisa. Kok bisa profit? Betul. Nih untuk teman-teman nih yang penasaran mau tanya gimana sih caranya Pak Reva itu analisa, langsung saja subscribe, like, komen, dan tentunya share. Ini berarti subjeknya aku loh. Iya, Pak Reva Sebenarnya dong. teman-teman juga semuanya bisa kok. Iya. Bukan saya aja. Cuman balik lagi mau latihan nggak Oh. gitu loh. Karena banyak orang berpikir ini agak sedikit lumayan menyimpang ya. Orang berpikir bahwa untuk berhasil menjadi trader tuh harus fokusnya ke analisa aja. Iya, Hmm. betul. Ya analisa itu memang udah bagian dari pekerjaan atau profesi seorang trader. Tapi bisa analisa belum tentu bisa trading loh. Betul, Pak. Hmm. Betul. Bener kan? Iya. Ya, Kita ketemu juga kan teman-teman yang belajar analisanya sama, pairnya sama, modelnya sama, tapi kok hasilnya berbeda. Iya, itu banyak tuh. betul. Apa yang membedakan? Psikologisnya, pembawaan kita juga. Profit jangan membuat besar kepala, loss jangan membuat kecil hati. Kecil hati, betul. Trading nggak usah terlalu optimis, tapi nggak boleh pesimis, tapi harus realistis. Enak banget lo mau bilang tiap hari pasti profit. Kesannya sakti banget. Iya, Iya. iya. Berarti seolah-olah kita dengan sendirinya udah sombong dong, Bener, Pak. Hmm. mengatakan kita pasti profit. Iya, Faktanya ya kalau analisa kita benar. iya. Ini aja kita pernah kan ketemu di mana momen kita udah buat trading plan, ternyata analisa kita salah. Salah, betul. Dan buat saya, analisa salah artinya loss. Tapi menurut saya, loss itu bukan sebuah kegagalan. Kenapa? Loss itu kan ada dua. Loss karena sistem atau loss karena emosi. Iya, Pak. Loss sendiri kebagi dua, loss besar, loss kecil. Hmm. Betul. Nah, kalau misalnya loss-nya masih kecil dan loss-nya karena sistem, artinya terukur, itu bukan loss. Kenapa begitu? Karena yang kita ajarkan adalah bagaimana orang itu realistis ketika analisanya salah, tanda kutip salah, dia baik-baik aja. 1% loh. Maksimal 2%. Itu kalau udah jago banget. Ya. 1% aja lah. Ya pada faktanya
makanya kalau lihat saya punya history analisa, kalau salah lossku nggak pernah lebih dari 1%, 1%. bahkan di bawah 1%. Berarti kalau mau profitnya maksimal, bukan lotnya yang dibesarin, tapi equity-nya Equity. yang Besar. Kenapa? Agar satu, ketika kita open posisi, kita bisa realistis dalam menaruh jumlah volume. Karena sesimpel volume size juga orang berantakan. Sama nih contoh, tadi udah bilang, kita nggak tahu kapan analisa kita salah. Bener. Benar. Betul? Betul. Yuda udah pernah ngalami toh? Pernah Pak, dulu. Pernah Pak? Langsung MC kan? Iya MC Pak. Langsung MC, ya kamu ikut grup sana sini. Iya, Gitu. makanya itu Pak. Ya kan? Susah sini gitu. Nah, diajarin full margin. Iya, Kapok. kapok Pak. Kapok. Terus mau diulangi lagi nggak Mas Yuda? Ya enggak lah, Enggak udah mau. kena psikologinya, uangnya kena, diomelin istri, ya kan? Nah, coba. Kalau Iya. kalau diomelin istri, abis itu waktu profit langsung pengen party. Oh, iya. Kalau Gitu ya. teman-teman pengen nonton itu di TikTok, saya ada di situ cerita tentang over volume saya. Semua orang pasti pernah melewati itu. Pasti. Pasti. Ya, karena itu tahap-tahap untuk menjadi yang lebih baik. Wih. Nah, tapi kalau misalnya kita realistis, berarti volume kita benar, artinya kita bisa menghitung, mengkalkulasi resiko kita. Iya. Nggak usah ngomong untung dulu lah. Kalau ngomong untung terus, enak banget. Iya Pak. Iya. Minggu lalu kita merilis analisa 2 kali. 2 kali. Iya. Betul. Hit target semuanya. Iya. Hari ini Selasa, Selasa. 28 Februari. Hit target, lagi. betul. Siapa yang nggak mau? Ya kan? Iyalah. Iya. Terus tadi nanya, gimana caranya Pak? Padahal sebetulnya caranya tuh udah sering kita beri. Review berita, Oh berita. informasi, tandai data-data ekonomi yang akan rilis pada hari ini. Bahkan masih ingat, kita kan transaksi nggak tiap hari. Waktu hari Minggu lalu ada notulennya The Fed Iya. yang akhirnya mereka ngebahas tentang kemungkinan kenaikan suku bunga lagi 25 BPS. Hawkish dong, berarti korelasinya negatif terhadap XAUSD. XAUSD. Nah, berarti kalau kita udah data ekonomi yang akan dirilis, jamnya, waktunya, terus kira-kira impact-nya apa, Iya. lalu kita buat apa? Kita review chart. Lihat, itulah gunanya analisa. Tadi udah fundamental nih. Iya. Terus kita analisa teknikal. Gua tahu maksud pertanyaan kalian. Kalian pengen nanyanya gimana saya buat analisa teknikalnya. Iya. Betul. Benar kan? Betul, Pak. Soalnya biasanya Bapak kan bilangnya fundamental aja kan. Jadi aku udah tahu maksudnya. Bapak ngomongnya fundamental, terus analisa teknikalnya kayak apa? Iya betul, Ya, itu. Lah, kenapa basa-basi? Kenapa nggak dari tadi nembak? Nggak apa-apa. Oke. Gimana Contoh. Pak caranya? Nah, kan aku seorang intraday. Iya. Berarti yang aku lihat adalah tren hari ini. Trennya terlihat bearish toh. Iya. Ya. Benar nggak? Benar. Nah, dari sini kan kelihatan harga tertinggi. Harga tertinggi ada di 1819. Iya Pak. Betul? Betul. Harga terendah tadi udah tercapai di 1804. 4 ya. Benar? Dan tadi kita buat setup, kita gunakan time frame H4 dalam menentukan price action. Terlihat di sini bahwa ada kegagalan penembusan pada moving average. Jadi moving average ini sebagai indikator kita untuk melihat tren pasar. Terlihat di sini bahwa mulai dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 28 harganya bergerak di bawah moving average. Betul. Itulah makanya tadi kalau Yuda sempat lihat, saya sempat mencatatkan harga tertinggi ini jam 11 siang. Iya. Ya. Benar ya? Ada di 1819. Dan tadi kita rilis analisa sebelum jam 12 siang kan? Iya. Ya. Kita sempat nge-sell, ada yang di 1816, ada yang nge-sell di 1818. Iya. Ya. Kita buat PP-nya tadi kira-kira di 1808 dan 1809. Lihat harganya sekarang ada di 1808. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya adalah mengindikasikan bahwa satu, dari H4 ini kita tahu bahwa tren pasar dalam situasi bearish. Sebelumnya saya buat juga trading plan. Ada resisten tahanan harga yaitu di 1828. Dan ternyata 1828 ini tidak disentuh dalam hari ini. Dan akhirnya kita mengambil keputusan untuk melakukan sell. Jadi resisten itu fungsinya sebagai mirip persis kayak net. Tahu net kalau main tenis
tenis atau badminton, ya. ya, net itu kan berfungsi sebagai tahanan. Kalau misalnya dia nyentuh dan dia tembus, berarti masuk. Tapi kalau misalnya dia gagal, dia bisa putar balik atau tidak berhasil melewati area tersebut. Jadi sebetulnya simple. Technical saya hanya menggunakan resisten, support, terus yang saya gunakan time frame-nya time frame besar. Daily untuk melihat major trend-nya apa, time frame H4 saya gunakan untuk konfirmasi untuk masuk. Dan saya seorang intraday. Artinya mau saya profit atau saya loss ketika sudah exit, ya udah selesai transaksinya. Oke. Ya. Kenapa begitu? Ini untuk membatasi kalau ternyata kita berhadapan dengan loss, saya tidak melakukan overtrade, tidak melakukan balas dendam. Gitu. Jadi tidur pun juga enak ya. Ya iya, makanya kan kalau kita punya trading plan dengan TP, SL, mau ngapain lagi kita liatin terus harga. Justru orang yang melototin chart terus, menurut saya berarti dia nggak punya planning atau dia nggak percaya sama sistemnya. Berarti emang belajar membaca ya, membaca data ya. Berproses. Oh ya, soal fit Pak, kan Bapak udah memberi pesan ke saya nih untuk membuat suatu motivasi atau untuk psikologi lah intinya. Realistis. Harus realistis. Nggak boleh ada iming-iming. Ya, boleh ada iming dan itu Ya based on pengalaman aja. ya pengalaman. Nah, ini ada sebanyak sekali nih Pak, dari ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5 dari sampai bawah itu ada banyak semua. Ada 944 Ya. banyak. Ini contoh aja nih Pak, dari postingan yang paling baru. Jika kamu tidak dapat menanggung kerugian, kesalahan, kegagalan, trading bukan buat kamu. Dari pengalaman Pak Reva ini. Iya dong. Maksudnya gini, kalau orang nggak punya kemampuan menerima sebuah loss, berarti dia nggak mau belajar. Betul sih Pak. Emang loss itu jelek? Enggak. Siapa bilang? Emang ada trader yang berhasil atau profesi menjadi profesional trader tanpa menghadapi loss? Kalau ada yang bilang saya nggak pernah loss, itu cuma jualan ludah. Betul sih. Betul sih. Udah pasti Fakta. loss. Saya juga ngalamin loss kok. 3 minggu lalu saya kena stop loss. Betul. Betul. Tapi kan tujuan kita trading adalah bukan untuk hari ini. Tujuan kita trading, besok kita masih mau trading. Bulan depan kita masih mau trading. Tahun depan kita masih mau trading. Betul Pak. Ya. Bener nggak? Setuju nggak? Ya. Itu aja sih sebetulnya. Jadi orang trading metode. Metode semua orang punya metode masing-masing. Masing-masing. Betul. Makanya saya bilang, saya aja cukup satu setup. Yang menurut kamu yang tepat seperti apa? Kebetulan cara saya seperti ini. Makanya saya bilang, saya disclaimer, cara saya belum tentu orang lain sama. Ya. Semua orang punya kelebihan dan kekurangan termasuk saya. Saya juga bisa melakukan kesalahan. Dan saya yakin orang-orang yang hebat pun juga mereka lahir dari kesalahan-kesalahan. Ya. Gitu. Yang bahaya itu kan kalau orang jualan cerita sukses. Nah itu kan banyak tuh yang bilang advisor sukses, Advisor sukses. Sukses apa? gembor-gembor gitu dia. Sukses bohongin orang. Tapi mungkin nggak semua ya. Enggak semua. Enggak semua. Ini disclaimer ya. Ya. Justru advisor itu yang bagus, itu bisa menuntun kita ke jalan yang benar. Tapi kembali lagi, gimana cara kita memilih? Itu dia. Jadi kembali cara kita jeli memilih advisor tersebut. Yang penting satu, pertama dia harus mengajarkan tentang resiko. Resiko. Bagaimana mengelola resiko, tidak mengiming-imingi profit. Dan yang paling penting, ini agak sensitif sih. Banyak orang yang bukan apa-apa ya, buat konten taruh uang di atas meja, ngaku-ngaku kaya dari trading. Menurut saya malu sih kalau ngaku-ngaku sukses. Aduh, yang lebih sukses banyak. Ya. Iya Pak, betul Pak. Saya malu sama orang yang punya gedung di Bundaran HI. Saya malu banget sama orang-orang yang punya kantor-kantor gedung di SCBD. Bukan apa-apa, orang sukses beneran dia nggak akan pernah bilang dirinya kaya. Jadi berbicara saya sukses itu nggak membuat orang jadi lebih baik juga. Benar Pak, itu benar. Orang cuma hanya fokus ke uangnya, bukan kepada cara belajarnya, prosesnya. Sebenarnya kita kan nggak ada sesuatu yang tanpa proses. Udah dapat nih kira-kira jawabannya? Udah Pak. Udah dapat ya? Udah dapat ya? Udah dapat. Nih jamku bunyi-bunyi loh dari tadi. Nah maksudnya intinya sesimpel itu. Ya. Sesimpel itu. Jadi jangan terumit. Orang bisa karena terbiasa mau untuk bisa. Sulit ya memang, tapi gagal juga sulit. Untuk running tetap sulit. Ya pilih sulit yang bijak aja. Terima kasih nih Pak, cukup. Jadi terima kasih penjelasannya Pak. Semoga bermanfaat nih untuk teman-teman. Nih untuk teman-teman cukup sekian dari kita. Semoga konten ini bermanfaat untuk teman-teman. Terus
belajar. Jangan bosan-bosan belajar pokoknya. Dan semoga teman sehat selalu. Amin. Amin. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. May Allah bless you all. Oh, thank you teman-teman.